lagi di YouTube channel aku, Hilda. Di video kali ini aku bakalan ngelanjutin ceritanya Ibunda Hafsah. Kalau di video yang kemarin, di part pertama, Ibunda Hafsah ini adalah sosok yang um, zuhud gitu kan, zuhud terhadap dunia gitu, rajin beribadah dan rajin menjalankan ibadah puasa. Di video kali ini aku bakalan menceritakan dan mengulik-ngulik siapakah Ibunda Hafsah gitu kan ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke video storytellingnya, aku minta banget nih kepada teman-teman YouTube buat like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga aku minta tolong banget buat teman-teman, please komen di bawah gitu ya, biar aku tuh nggak ngomong sendirian gitu. Udah gitu aja, dan sekarang kita lanjut ke video storytellingnya ya. Hafsah ini adalah sosok yang sangat religius sekali gitu ya. Sebenarnya seluruh istri Rasulullah itu sosok yang sangat religius, tetapi gitu kan, Ibunda Hafsah ini mendapatkan gelar sosok yang sangat rajin beribadah dan rajin menjalankan ibadah puasanya gitu kan. Bahkan pada suatu ketika Ibunda Hafsah ini menerima sebuah tamu dari kota Madinah untuk belajar sirah dan juga sahabiyah gitu kan, untuk belajar tentang hukum-hukum dan juga materi-materi yang lainnya gitu kan. Nah, pada saat itu pada saat Ibunda Hafsah ini disibukkan dengan mengurus Nabi Muhammad gitu kan, menyenangkan hati Nabi Muhammad gitu kan. Nah, Ibunda Hafsah ini pada saat itu jadi suatu ketika nih pernah Rasulullah ini datang dari rumahnya Zainab binti Jahsy gitu kan. Nah, di sana Rasulullah selalu makan, bukan selalu sih, mungkin kayak lebih sering gitu ya, makan madu di sana. Sedangkan Rasulullah pernah aku ceritain di video-video sebelumnya bahwasanya Rasulullah ini suka banget gitu kan sama madu gitu kan. Makanya Rasulullah kayak rajin gitu loh datang di rumahnya Ibunda Zainab binti Jahsy ini. Nah, setelah sepulangnya dari rumahnya Ibunda Zainab binti Jahsy, beliau pulang kan untuk menemui istri yang lainnya gitu kan. Nah, pada saat itu Hafsah bertanya, mesti gini, kayak bertanya gitu kan, habis makan madu gitu ya. Terus kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya iya, dia makan madu di rumahnya Ibunda Zainab binti Jahsy. Nah, pada saat itu Rasulullah merasa tidak enak hati gitu kan kepada seluruh istri-istrinya, karena kayak dia makan di sana gitu kan, tapi pulang nggak bawa sebagian madunya untuk diberikan kepada yang lain gitu kan. Nah, pada saat itu Rasulullah kayak menjaga dirinya gitu kan, supaya istri-istrinya itu benar-benar nggak marah gitu kepadanya, supaya istri-istri itu kayak benar-benar patuh dan juga taat kepadanya gitu kan. Nah, Ibunda Hafsah ini adalah sosok yang sangat taat beribadah gitu kan, bahkan ia juga sangat zuhud dunia gitu kan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar gitu kan kepada Ibunda Hafsah bahwasanya ia adalah sosok yang sangat rajin beribadah dan juga sosok yang sangat ahli dalam berpuasa gitu kan. Nah, jadi pada suatu ketika Ibunda Hafsah ini pernah gitu kan dicerai oleh Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tidak berkunjung ke rumahnya Ibunda Hafsah ini sudah beberapa hari gitu kan. Akhirnya malaikat Jibril ini datang untuk memberikan perintah gitu kan dari Allah bahwasanya kayak disuruh rujuk gitu loh, disuruh rujuk kembali kepada Ibunda Hafsah. Akhirnya pada saat itu Rasulullah kembali dan rujuk dengan Ibunda Hafsah, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kayak udah mengecap gitu kan bahwasanya Ibunda Hafsah ini adalah istri Rasulullah yang ada di dunia dan juga di akhirat gitu kan. Dan bahkan Ibunda Hafsah ini pada saat itu pernah diberikan amanah gitu kan, amanah terbesar di dalam hidupnya. Selain menjadi seorang ummul mukminin, ia juga menjadi pemegang Al-Quran gitu kan, pemegang wahyu pada saat itu, mulai dari lembaran-lembaran pelepah kurma, terus kemudian yang ditulis di batu-batu dan ditulis di pada saat itu kan masih belum ada kertas gitu kan, jadi kayak masih ditulis di dedaunan gitu kan. Nah, pada saat itu Ibunda Hafsah ini benar-benar menjaga gitu kan, menjaga amanah yang telah diberikan oleh Abu Bakar. Nah, pada saat itu Rasulullah ini setelah
lembar-lembaran ini mulai dikumpulkan gitu kan, Rasulullah wafat gitu. Nah, Ibunda Hafsah benar-benar sedih banget gitu kan, bahkan ia sampai menangis berhari-hari karena wafatnya Rasulullah. Tapi kemudian ia kayak mendapat semangat baru lagi bahwasanya ia tidak boleh terpuruk terlalu lama gitu kan. Ia harus tetap beribadah, harus tetap sholat, harus tetap berpuasa dan menjalankan amalan-amalan kebaikan yang lainnya gitu kan. Karena semua orang ini akan menjemput ajalnya masing-masing, tetapi kita tidak tahu siapa yang lebih dulu dan siapa yang lebih akhir gitu kan. Dan pada saat itu setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan kayak wahyu, bukan kayak memberikan wahyu yang ada di pelepah kurma yang terpencar itu kepada Ibunda Hafsah. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab ini diangkat menjadi seorang khalifah. Nah, pada saat Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah, Ibunda Hafsah ini tidak yang sombong lalu kemudian membanggakan diri karena ayahnya diangkat sebagai khalifah, tidak seperti itu. Tetapi Ibunda Hafsah benar-benar zuhud gitu kan, selalu menjalankan ibadah sholatnya dan menjalankan puasa-puasanya di setiap hari-hari. Ternyata Umar bin Khattab ini dibunuh oleh seseorang gitu kan, seorang Quraisy. Dia ini beragama Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, pada saat itu Abu Lu'lu'ah benar-benar kayak nancepin pedang gitu ke tubuhnya Umar bin Khattab hingga berkali-kali gitu kan. Nah, Ibunda Hafsah ini benar-benar terpukul banget, nangis banget karena ngelihat tubuh ayahnya tuh udah berantakan gitu kan ya. Maksudnya kayak nggak berantakan banget sih, cuman kayak bukan tercabik ya, kayak tertusuk pedang gitu kan, kayak lumayan serem gitu kan. Nah, akhirnya Ibunda Hafsah bener kayak menangis terus, tapi beliau tidak melupakan ibadah kepada Allah gitu kan, tidak melupakan berdoa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Ibunda Hafsah kehilangan seseorang yang sangat disayanginya, ia selalu tambah rajin beribadah gitu kan, tambah rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, pada saat itu Abu Bakar memberikan kumpulan-kumpulan wahyu yang telah ia dapatkan gitu kan, dan juga ia memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk mengumpulkan wahyu-wahyu yang telah ada gitu kan, mulai dari di pelepah kurma, dedaunan, terus ada di batu-batu gitu kan, untuk dikumpulkan menjadi satu dan diserahkan kepada Ibunda Hafsah. Nah, jadi pada saat itu ada spekulasi tentang pengumpulan wahyu, kenapa dikumpulin wahyu gitu kan. Nah, jadi pada saat itu ada seseorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Nah, seorang sahabat ini mendatangi Utsman bin Affan gitu kan, pada saat itu masa pemerintahnya Utsman bin Affan gitu kan. Kemudian ia kayak setelah pulang dari perang bersama warga bersama kaum Syam melawan Armenia gitu kan, dan perang bersama Irak untuk meruntuhkan Azerbaijan. Iya, namanya Azerbaijan, susah banget kok ya, namanya Azerbaijan. Nah, pada saat itu kayak ada perselisihan gitu antara kaum Syam dan juga kaum Irak ini, kayak mereka membacakan dan melafadzkan Al-Quran itu kayak berbeda gitu, hingga Hudzaifah bin Yaman ini kayak saran gitu sama Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran dan menjadi satu gitu kan. Jadi kayak mereka tuh ada panduannya gitu kan, gak yang cuma kila wakola atau oh kata dia begini, oh kata dia tuh Al-Quran begini loh, kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak ingin dikumpulkan menjadi satu mushaf, lalu bisa dicetak ke mana-mana gitu kan. Tapi pada saat itu masih ditulis tangan karena belum ada percetakan seperti sekarang ini. Nah, jadi kompilasi itu tadi kompilasi yang pertama ya, tentang ceritanya Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini kompilasi yang kedua. Jadi pada saat itu di perang Yamamah telah terbunuh banyak sekali para hufaz gitu kan, para penghafal Al-Quran gitu kan. Nah, terhitung pada saat itu Umar bin Khattab menghitung ya, pada saat itu kurang lebih 700 orang penghafal Al-Quran ini tewas wafat pada saat perang Yamamah gitu kan. Hingga pada akhirnya Umar bin Khattab ini mulai was-was gitu kan, khawatir para penghafal Al-Quran yang sudah mulai tinggal sedikit ini mereka akan
berguguran gitu kan, tanpa meninggalkan hafalan-hafalan mereka untuk penerus selanjutnya gitu kan. Hingga akhirnya Umar bin Khattab kayak berdiskusi bersama Abu Bakar untuk menjadikan Al-Quran, apa sih, wahyu-wahyu yang tercecer ini menjadi satu gitu kan, terkumpul, terpadu menjadi satu yang bernama mushaf gitu kan. Nah kemudian Abu Bakar ini setuju dan akhirnya memberikan kumpulan-kumpulan wahyu yang telah ia miliki, dan ia juga meminta kepada seluruh kaum muslimin yang hafal Al-Quran gitu kan untuk memberikan hafalannya kepada Zaid bin Sabit gitu kan. Nah karena pada saat itu Zaid bin Sabit ini adalah pemuda yang pandai menulis, pemuda yang maksudnya kayak menulis huruf Arab gitu kan, terus pemuda yang pandai berkata-kata gitu kan, dan pemuda yang mengerti tentang tulisan dan juga membaca gitu kan. Nah pada saat itu dibentuklah tim penulis Al-Quran. Itu yang pertama itu ada Zaid bin Sabit, kemudian ada Abdullah bin Zubair dan Said bin Al-As, dan kemudian yang keempat ini dia kayak tim cadangan gitu, maksudnya kayak kalau seumpamanya ada perselisihan di antara mereka bertiga, maka dia akan menjadi penengahnya gitu kan, karena ia adalah orang yang sangat terpercaya gitu. Nah sosok itu adalah Abdurrahman bin Haris gitu kan, sosok yang memberikan penengah apabila antara tiga penulis ini berselisih gitu kan tentang mana yang benar dan juga mana yang salah gitu kan. Nah pada saat itu hal ini benar-benar membuat hati para kaum muslimin ini kayak berdebar-debar gitu kan ya, karena banyak sekali para penghafal Al-Quran ini yang wafat pada perang Yamamah, sehingga mereka yang masih hafalannya sedikit, yang masih hafalannya tuh kayak iya lupa enggak, jadi kayak masih kayak gitu, kayak masih belum kayak namanya itu kayak belum lancar-lancar banget lah intinya hafalannya. Nah itu tuh kayak mereka khawatir gitu kan, gimana ia akan melanjutkan hafalannya kalau semuanya para penghafal Al-Quran ini sudah mulai tinggal sedikit dan juga sudah mulai tua atau sudah mulai lupa ingatan gitu kan bahkan. Nah pada saat itu setelah ditulis akhirnya di satu padukan menjadi sebuah buku gitu kan, satu jilid gitu kan yang bernama mushaf, dan akhirnya disebarkan di seluruh kayak distrik, kayak kota-kota yang ada di situ gitu kan. Nah pada saat itu Ibunda Hafsah diberi satu kayak cetakannya gitu, kayak diberi satu, dan kemudian wahyu-wahyu yang telah dikumpulkan tadi dikembalikan kepada Ibunda Hafsah setelah selesai penulisan gitu kan. Nah pada saat itu setelah beberapa waktu kemudian gitu kan, setelah penulisan Al-Quran, dan alhamdulillah Al-Quran udah mulai disebarkan gitu kan ke kota-kota gitu kan, dan hingga pada saat ini kita bisa menikmati Al-Quran dengan lancar gitu kan, dan menghafal Al-Quran dengan mudah gitu kan, karena Al-Quran udah terhimpun menjadi satu gitu kan, jadi kayak gak terpecah atau terbelah di mana-mana gitu kan. Nah kemudian Ibunda Hafsah mengembuskan nafas terakhirnya gitu kan, setelah kayak perjalanan yang telah ia lalui gitu kan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ceritanya Ibunda Hafsah ini, karena ia adalah ummul mukminin yang sangat zuhud terhadap dunia gitu kan, dan rajin menjalankan ibadah puasa gitu kan. Bayangin aja ia adalah ummul mukminin gitu kan, seseorang yang ummul mukminin, terus ayahnya adalah khalifah gitu kan ya. Kalau dikata tuh kayak kehidupannya itu pasti berkecukupan gitu kan, tetapi Ibunda Hafsah ini dia tidak berbangga diri dengan hal itu, dia tidak sombong, dan lantas ia tidak juga membanggakan harta orang tuanya karena orang tuanya adalah seorang khalifah gitu kan. Tapi Ibunda Hafsah tetap zuhud dan juga kayak berpikir gitu kan, bahwasanya semua manusia itu akan menjemput ajalnya gitu kan, tetapi hanya saja gitu kan siapa yang lebih dulu dan siapa yang terlambat atau masih ditangguhkan gitu kan ajalnya. Nah pada saat Ibunda Hafsah ini wafat, pada saat itu ia berumur 63 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, dan langsung diimamin sama
gubernur Madinah pada saat itu. Siapa ya nama gubernurnya? Oh iya, nama gubernurnya itu Marwan bin Al-Hakam, dan juga disolatin langsung sama Abu Hurairah dan juga seluruh sahabat-sahabatnya. Masya Allah banget ya ceritanya Ibunda Hafsah. Semoga kita semua bisa